Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam praktikum analisis data 3. Kita akan membahas tentang hubungan antar variabel kuantitatif. Untuk materi tentang hubungan antar variabel kuantitatif sudah saya share sebelumnya. Hari ini kita akan coba masuk ke dalam praktikumnya. Kita akan menggunakan yang namanya Minitab dan juga menggunakan SPSS. Bagaimana mencari hubungan antar variabel yang bersifat kuantitatif. Sebagai contoh, berdasarkan teori bahwa tinggi badan seorang anak itu ada hubungannya dengan kedua orang tuanya. Di sini kita punya data sebanyak 20 orang yang kita ukur tinggi badan ibu dan juga tinggi badan anak perempuan. Untuk menguji teori yang menyatakan bahwa tinggi badan seorang anak perempuan tersebut ada hubungannya dengan kedua orang tuanya, kita akan mencoba menggunakan suatu analisis yang kita sebut dengan hubungan antar variabel kuantitatif. Di mana yang akan kita coba bahas di sini yaitu tentang bagaimana penggunaan diagram pencar dan juga mencari tentang koefisien korelasi Pearson. Seperti teman-teman ketahui bahwa diagram pencar itu hanya menyatakan pola dari hubungan tersebut, sedangkan keratan hubungannya kita bisa menggunakan yang namanya korelasi Pearson. Untuk itu silakan teman-teman data dari contoh soal tersebut diinputkan terlebih dahulu di Minitab-nya dan juga di SPSS-nya. Untuk software yang pertama yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan Minitab terlebih dahulu. Di sini saya sudah inputkan datanya, ada tinggi badan ibu dan juga tinggi badan anak. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah apabila ingin mengetahui bagaimana pola hubungan dari dua variabel tersebut, teman-teman bisa menggunakan yang namanya diagram pencar. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik graph, kemudian pilih scatter plot, kemudian pilih yang namanya simple. Klik OK. Di sini teman-teman tinggal pindahkan saja untuk tinggi badan ibunya ke variabel Y dan tinggi badan anak ke variabel X. Kalau sudah, kemudian klik OK. Di sini terlihat adalah scatter plot atau diagram pencar dari variabel tinggi badan ibu dan juga tinggi badan anak. Berdasarkan hasil tersebut, dapat kita putuskan atau dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tinggi badan ibu dan juga tinggi badan anak. Kenapa dikatakan positif? Karena semakin besar tinggi badan anak tersebut, maka tinggi badan ibunya pun akan semakin besar. Kemudian di sini kita bisa memperkirakan bahwa hubungan antar tinggi badan ibu dan tinggi badan anak adalah relatif kuat. Namun demikian, kita tidak bisa mengetahui seberapa besar kekuatannya, seberapa besar kerataan hubungan tersebut kalau kita tidak menggunakan yang namanya suatu pengujian yang kita sebut dengan koefisien korelasi. Jadi di sini diagram pencar di sini hanya menyatakan bagaimana pola hubungan dari dua variabel tersebut. Untuk menyatakan berapa besar kuat hubungannya atau menyatakan berapa erat hubungan antar tinggi badan ibu dan tinggi badan anak, maka kita harus menggunakan yang namanya koefisien korelasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik start, kemudian pilih basic statistik, kemudian pilih yang namanya correlation. Di correlation di sini, teman-teman berhadapan dengan dua variabel, yaitu tinggi ibu dan tinggi anak. Maka tinggi ibu dan tinggi anak kita pindahkan ke variabel. Kemudian metodenya teman-teman isikan dengan Pearson. Kenapa? Karena data yang kita punya itu hasil mengukur dan diasumsikan bahwa data kita itu adalah normal. Kemudian kita centang display p-value-nya untuk mengetahui berapa besar nilai p-value-nya. P-value ini digunakan untuk keperluan dalam pengujian dari korelasi yang kita punya. Kemudian klik OK. Ternyata dari hasil korelasi tersebut diperoleh bahwa nilai korelasi Pearson-nya adalah 0,901 dengan p-value adalah 0,0000. Berdasarkan hasil yang kita peroleh bahwa nilai korelasi antara tinggi badan anak dan tinggi badan ibu adalah 0,901. Di sini kita tidak bisa mengatakan ada hubungan yang kuat antara tinggi badan anak dan tinggi badan ibu sebelum kita lakukan yang namanya pengujian. Di mana untuk melakukan pengujian kita bisa melihat nilai p-value-nya. Ternyata nilai p-value-nya adalah 0,000. Yang artinya apa? Ketika kita punya nilai p-value-nya sebesar 0,00,
kita bandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,05, maka nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa. Yang dapat kita simpulkan bahwa pengujian signifikan. Artinya halunya kita tolak. Ketika halunya kita tolak, maka kita bisa mengatakan bahwa memang ada hubungan antara tinggi badan ibu dan tinggi badan anak. Berapa besar hubungannya? Ini adalah besar hubungannya. Jadi besar hubungan antara tinggi badan ibu dan tinggi badan anak adalah 0,901 dengan kriteria adalah sangat tinggi. Itu adalah cara melakukan pengujian menggunakan Minitab, di mana di dalam scatter plot kita hanya bisa mengetahui bagaimana pola hubungannya tanpa bisa mengetahui berapa besar keratan hubungan tersebut. Namun kita tambahkan suatu pengujian tertentu yaitu disebut dengan pengujian korelasi Pearson untuk mengetahui berapa keeratan hubungan antar variabel tersebut. Kemudian kita lihat nilai p-value-nya. Kalaulah p-value-nya kurang dari alfa, maka dikatakan signifikan, artinya ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Namun seandainya ketika p-value-nya lebih dari alfa, maka dikatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, meskipun di sini kita punya nilai keeratan hubungannya. Itu adalah cara-cara yang kita gunakan kalau menggunakan yang namanya Minitab. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan SPSS? Seperti biasa kita inputkan dulu datanya. Kita punya tinggi badan ibu dan tinggi badan anak. Cara membuat diagram pencar di dalam SPSS, langkah yang kita lakukan adalah graph, kemudian legasi dialog, kemudian pilih yang namanya scatter atau dot. Pilih yang simple scatter, klik define, kemudian y-aksisnya oleh tinggi badan ibu dan x-aksisnya oleh tinggi badan anak. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh kalau menggunakan SPSS. Di sini terlihat bahwa pencarian titik-titiknya semakin lama semakin tinggi, yang mengatakan ada pola hubungan yang positif antara tinggi badan anak dan tinggi badan ibu. Jadi di sini terlihat ada hubungan yang positif. Sekali lagi, di sini hanya menyatakan pola hubungannya tanpa mengetahui berapa keratan hubungan dari variabel tersebut. Untuk mengetahuinya, kita gunakan yang namanya koefisien korelasi. Caranya adalah klik analyze, kemudian pilih correlate dan pilih bivariat. Kemudian masukkan dua-duanya untuk variabel yang akan kita uji ke dalam tabel variabel. Kemudian pilih yang namanya Pearson. Klik OK. Ini adalah hasil yang kita peroleh kalau menggunakan SPSS. Di sini diperoleh bahwa korelasi antara tinggi badan ibu dan tinggi badan anak 0,901. Ada tanda bintang 2. Di sini katanya menunjukkan bahwa nilai korelasi tersebut signifikan pada alfa 0,01 atau nilai tersebut signifikan pada alfa 1%. Dengan p-value adalah 0,00, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tinggi badan ibu dan tinggi badan anak dengan nilai keratannya adalah 0,901 dan termasuk dalam kategori yang sangat kuat. Itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.